فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan biiznillah ta'ala pembahasan kitab Risalah Kalimatul Ikhlas karya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Masih tentang wajibnya kita untuk menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba atau budak hawa nafsu, yaitu budak keinginan dan ketamakan duniawi yang tidak hanya berkisar tentang harta, yaitu apapun yang dicari selain dari akhirat, selain dari pahala, selain dari keselamatan akhirat, maka berarti itu masuk ke dalam keduniaan. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, "Faya hadza kun 'abdallahi la 'abdal hawa." Maka karena inilah jadilah engkau sebagai hamba Allah, jangan jadi hamba atau budak hawa nafsu. Fa innal hawa yahwi bi sahibihi finnar. Karena hawa nafsu itu akan menjatuhkan pemiliknya ke neraka. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Yusuf, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Apakah Tuhan-Tuhan yang beragam itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan? Ya. Apakah sesembahan-sesembahan atau Tuhan-Tuhan yang diada-adakan sebagai Tuhan, yang mana itu jumlahnya banyak, variannya beragam, apakah itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa? Sementara kita lihat orang-orang menyembah patung A, ini menyembah Nabi B, ini menyembah keinginan C, ini menyembah baju, ini menyembah emas dan perak, ini menyembah popularitas, ini menyembah like and comment and share, dan seterusnya. Apakah semua itu kondisi mereka lihat lebih baik daripada penyembahan terhadap Allah semata? Kita akan melihat orang-orang yang ikhlas. Ikhlas di sini karena Allah Ta'ala. Itu lebih menyenangkan mata dan hati kita untuk melihat dan mengingatnya dibandingkan kita lihat orang yang melakukan sesuatu murni karena dunia. Akan beda. Ya, jadi beda tata cara penyembahannya dan beda efek terhadap pelakunya. Mental orang-orang yang mencari dunia belaka ketika diseru oleh Allah Ta'ala melalui panggilan azan, kita akan melihat mereka bermalas-malasan, itu pun yang masih sholat. Bagaimana dengan yang tidak sholat? Tidak ada jawaban karena sudah maklum. Apa yang mereka sembah sejatinya jemaah sekalian ketika seseorang mengais rizki terus menerus, sementara Ar-Raziq yang merizkikan itu tidak diingat. Jadi mau ingat apa? Ingat rizkinya saja. Sang pemberi rizki tidak diingat. Ini keadaan banyak dari manusia
terkhusus banyak dari kaum muslimin. Dan kemudian ketika terjadi ujian, terjadi malapetaka atau musibah, tiba-tiba dia bilang harus sabar, ini ujian. Anda tidak sedang diuji sebenarnya, Anda sedang dihukum. Ya. Juga ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar, celaka, rugi orang yang menyembah dirham atau menyembah dinar, yaitu menyembah material. Kalau sekarang ya uang, ya bisa juga emas dan perak, ya emang emas dan perak, dinar emas, dirham perak. Ya mana itu sebagai standar kekayaan. Memperbudak diri kepada selain Allah itu tidak mesti dengan cara dia sujud kepada selain Allah. Tidak mesti dengan cara dia ruku' kepada selain Allah. Tapi dia merasa rukun, tenang dengan selain Allah Ta'ala, ini bermasalah. Seseorang bisa saja dia tanpa terasa ada kesyirikan di qalbunya dengan merasa nyaman dengan keamanan dan kekayaan yang dia punya. Bisa. Dia merasa nyaman dan merasa bahwa saya dengan kekayaan yang saya punya, saya bisa apa aja dan saya terlindungi dari apapun. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia begitu gitu loh. Selama bertahun-tahun dia merasa aman dan nyaman dengan kekayaannya. Ya, istidraj. Ya. Merasa enggak punya dosa, merasa bisalah melakukan apa aja, merasa terlindungi dengan security yang dia sewa, dengan tembok-tembok beton yang tidak mampu untuk digali atau dihancurkan oleh siapapun. Ya. Dia merasa aman dengan itu dan hilang tawakalnya. Tawakal kepada Allah tidak ada, melainkan tawakalnya kepada materi-materi ini. Begitu. Ingatlah bahwasanya boleh jadi seseorang tidak ingin mati di luar rumah, tapi dia tidak ingin mati. Sehingga mengamankan dirinya dengan segala kekayaan dan segala model security. Namun ternyata matinya di kasurnya sendiri. Gak bisa menghindari mati. Ya. Wallahi ma yanju ghadan min azabillahi illa man haqqaqa ubudiyatallahi wahdah. Walam yaltafit ma'ahu ila syai'in min al-aghbar. Ya, atau minal aghyar. Demi Allah, tidak akan ada seseorang di hari nanti ya. Di hari kemudian tidak akan ada seseorang yang selamat dari azab Allah kecuali orang yang merealisasikan penghambaan kepada Allah semata dan tidak berpaling, tidak menoleh kepada sesuatu pun dari selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang akan selamat, itu adalah yang merealisasikan penghambaan diri pada Allah Azza wa Jalla. Beruntung kalau sekarang masih di nafas kita itu nafas penghambaan diri pada Allah. Beruntung sekarang kita masih ingat Allah. Bahkan beruntung kalau kita mengingat, ya kita akan mati. Kita akan ditemani oleh amalan baik atau buruk kita, enggak tahu nanti. Lihat ngaca amalan kita. Ya. Bagaimana caranya kita sekarang lolos di hari akhir? Itu yang harus kita terus pikirkan jemaah sekalian. Tua maupun muda. Syukur kalau misalnya dari muda sudah memikirkan ini. Dia lebih dewasa dalam menerawang masa depan. Tidak seperti budak-budak dunia yang menganggap bahwasanya dengan kerja dan sudah bisa jadi PNS maka pasti masa depan ini akan mudah, nanti ada pensiunan, uang pensiun. Allah, lihat betapa banyaknya orang yang telah pensiun dan mereka stres. Itu banyak dokumennya, banyak artikel-artikel tentang orang habis pensiun bukannya tenang malah stres, depresi, bahkan ada yang membuat keputusan yang gila. Ya.
Karena ada perubahan itu, ya, perubahan kinerja, perubahan harian, hilangnya teman-teman yang selama ini bersamanya, belum masalah penyakit mungkin, belum kesendirian di rumah. Ya. Dulu ketika mungkin tanda tangan atau mendaftarkan diri jadi PNS dan semisal, ini bukan menjelekkan PNS, bukan sama sekali bukan. Tapi ini kenyataan yang terjadi banyak orang. Bercita-cita kenapa? Supaya nanti masa tua saya bahagia dengan adanya asupan materi yang mengalir tanpa saya harus kerja karena dijamin oleh negara. Namun ketika dirasakan bahwasanya sudah sekarang mencapai usia pensiun, ternyata kok seperti ini gitu loh. Ya. Ini enggak semua, tentu enggak semua, cuman beberapa ada kasus-kasus seperti ini. Ya. Tidak menjelekkan pekerjaan. Tidak juga menjelekkan ASN, enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi kenyataan yang kita lihat, banyak orang lebih bertawakal kepada dunia, materi. Dan mengaitkan keselamatan atau kesejahteraan pada adanya dunia ini atau tidak adanya dunia ini. Dan memparameterkan calon mantu, kalau misalnya dia PNS, maka iya ambil ini. Kerja di mana? BUMN, ambil. Kerja di mana kamu? Saya cuma punya toko material. Jangan. Ya. Ini enggak menjelekan pekerjaan ya. Selama itu halal itu baik. Cuma hati itu harus ditata dengan baik. Jangan ketergantungan pada makhluk seperti rizki ini. Ya, itu seperti uang, materi dan janji-janji yang itu tidak menjanjikan, belum tentu menjanjikan itu. Janjinya hanya materi, kebahagiaan belum tentu. Ya. Jadi jangan layal tafid, jangan menoleh kepada selain Allah Azza wa Jalla. Artinya jangan menggantungkan harapan kepada selain Allah dan mengosongkan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini akan berujung pada kekecewaan dan akan berakhir pada tidak tepat sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai. Kata Ibn Rajab, man 'alima anna ilahahu wa ma'budahu fardun falyufridhu bil 'ubudiyah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengilmui bahwasanya sesembahannya itu hanya satu, maka hanya tunggal, maka bertunggallah dalam menyembah. Maka sembahlah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal itu, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan jangan menduakan Allah dari segi ibadah kepada siapapun. Taib. Dalam ayat di surat At-Taubah ayat ke-24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Nah, di sini ada orang-orang yang lebih cinta kepada selain Allah. Selain Allahnya ini disebutkan 8 pihak, 8 hal. Aba'ukum, nenek moyang, lebih dia cintai daripada Allah Azza wa Jalla, yaitu orang tua. Lebih taat pada orang tua daripada pada Allah dalam hal yang munkar. Wa abna'ukum, nah ini demi mendapat keridhaan anak, maka dia siap untuk melanggar perintah dan larangan Allah demi anak. Dan ini banyak ya. Demi bayar SPP anak rela curang, rela nyolong, rela melacur. Rela apa Pak? Korupsi ya. Demi apa? Bayar anak, bayar SPP anak, bayar sekolah, nenengin anak, tamasya. Wa ikhwanukum, demi saudara-saudara. Ya, rela untuk kita. Wa azwajukum, demi pasangan. Oh, banyak nih. Demi ridho pasangan, tetap
nggak masalah kerja di yang haram karena istri saya itu suka saya kerja di situ karena lancar duitnya. Wa ashiratukum, keluarga besar. Demi menyenangkan keluarga besar rela untuk melakukan hal yang dilarang. Wa amwalun iqtaraftumuha, demi harta yang kalian dapatkan, yang kalian cari, demi harta itu bakal hancur harta seperti itu. Lebih cinta pada harta yang dicari dibandingkan dengan ridha Allah. Jadi ini banyak. Demi dapat uang, demi bisa beli ini, bisa beli itu. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan demi dagangan yang kalian khawatiri kerugiannya. Ya orang memang khawatir dagangnya rugi, itu jelas. Tetapi supaya enggak rugi, akhirnya melakukan hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Apa contohnya? Pengayaan penglaris. Karena kalau nggak pakai penglaris ini kita nggak balik modal. Padahal pakai penglaris modalnya apa? Iman, digadaikan imannya. Hasilnya kekufuran. Auzubillah min dzalik. Yang saya heran, para dukun itu yang menjual dan mengobral penglarisan. Itu kok penglaris biasanya pakai pocong itu loh. Itu yang saya heran. Pakai setan jenis pocong kata mereka. Katanya ludahnya pocong itu bisa membuat orang ketagihan akan makanan yang dilahirkan oleh pocong. Katanya gitu. Itu kata para dukun. Padahal udah pocong itu kan bau ya. Ya kan? Tapi kata mereka pocong itu di antara kemampuannya ngeludah. Karena cuma itu yang bisa dia mampu gitu loh. Mau ngapain coba? Sekarang coba pocong ngapain, Pak? Memasak gitu. Ya tangannya keikat kan. Yang dia mampu kan ngeludah. Gitu loh. Itu doang yang dia mampu. Ceramah enggak bisa, azan enggak bisa. Karena kok gini susah, ya kan? Ya azan enggak bisa, kepanasan lah. Nah, katanya pakai pocong, penglaris. Demi supaya laris pakai jimat, pakai dan seterusnya. Ya. Karena khawatir apa? Khawatir rugi. Lihat tuh, orang memperbudak diri mereka dengan syaitan. Menyembah dukun, menyembah syaitan. Wa masakinu tardawnaha, demi tempat tinggal yang kalian sukai. Ini ada nih unit ini nih. Tapi riba, gimana ya? Gak usah lah kita mikir itu, mumpung masih di dunia, jangan riba. Akhirnya lakukan demi tempat tinggal yang disukai. Ya, kalau itu lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya dan juga jihad fisabilillah, maka tinggal tunggu aja kehancurannya. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ketaatan kepada syaitan itu dalam rangka maksiat itu sebenarnya ada sisi peribadatan dan menyembahnya. Cuma belum tentu sebagai kekufuran. Kayak setiap maksiat itu adalah ketaatan kepada syaitan. Dan ketaatan kepada syaitan itu ada nisbat sisi penyembahan dan tunduk padanya. Ya. Sama seperti ada keserupaan seperti orang kafir musyrik yang menyembah patung. Ya. Menyembah patung itu juga menyembah syaitan. Lebih buruk lagi kalau patung itu ternyata bisa bersuara, bisa bunyi, ya syaitan yang bunyiin. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya aslu syirik, akarnya atau asalnya syirik semuanya itu berawal dari peribadatan terhadap selain Allah. Iya. Peribadatan terhadap malaikat, terhadap para nabi, terhadap para orang saleh, terhadap patung-patung, terhadap para ahbar dan ruhban. Ahbar yaitu orang berilmu dari kalangan Yahudi, menyembah orang alim ini. Dan ruhban yaitu orang abid ahli ibadah dari kalangan Nasrani, itu disembah. Itu semua sama dengan menyembah syaitan.
penyembahan terhadap syaitan. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Qaidah Jalilah fi Tawassuli wal Wasilah. Ya. Makanya dalam surat Yasin alam Amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang-orang muslim, orang-orang beriman itu imtazul yaum. Mereka terbedakan pada hari kiamat. Wahai orang-orang yang mujrim, wahai musyrik. Orang beriman itu dipisahkan dari orang-orang pada umumnya. Mereka punya mizah, punya kelebihan tersendiri, yaitu surga. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Bukankah sudah ada perjanjian antara aku dengan kalian wahai putra Adam, bahwasanya janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata buat kalian. Ya. Maka kata para ulama, mujrimun ini, orang-orang musyrik jahat ini, mereka menyembah syaitan dengan cara ya mentaati syaitan. Kenyataannya para umat sejak zaman Nabi Nuh sampai sekarang kapanpun itu, yang mereka musyrik itu tidak pernah bermaksud menyembah setan, ya enggak? Kalau antum bilang ke orang Nasrani, kalian nyembah setan enggak? Enggak bakal ngaku. Soal kamu menjadi Nabi Isa, kata mereka. Nauzubillah min dzalik. Tapi hakikatnya yang mereka sembah adalah setan, karena Nabi Isa alaihissalam tidak ada pada patung Yesus ini, enggak ada. Nabi Isa pada alamnya yang Allah Ta'ala pilihkan untuknya, mereka enggak bakal bilang kami menyembah setan, enggak bakal bilang. Ya. Gitu. Tapi ya mereka hakikatnya menyembah setan. Lah orang-orang Buddha, Hindu, ya kalau antum tanya, kalian menyembah setannya? Ya enggak. Kami enggak menyembah setan. Anak aja kamu nuduh-nuduh kami menyembah setan. Lah itu yang disembah apa? Ya dewa, terus patung. Rata-rata patungnya pun apa? Ya kayak gitu bentuknya. Jarang yang ganteng. Ya. Terus majang kepala reok di depan rumahnya. Ya, reok atau barongsai apa itu yang namanya kayak gitu-gitu tuh. Ya, yang menggeliat. Itu apa? Barongsai apa tuh? Patung-patung timsal atau apa namanya, penyerupaan terhadap makhluk. Rata-rata kan serem, Pak. Antum lihat ondel-ondel aja sudah serem loh. Iya, nggak ada bagusnya sebenarnya, serem. Coba antum tidur Pak sama ondel-ondel, terus malam antum liatin aja mukanya, gerak tuh mata, serem Pak. Ya. Kemudian badut kan kalau diperhatiin serem, dan itu nggak boleh menjadikan ada badut itu nggak boleh pakai mask. Apa wajah badut itu haram, nggak boleh. Apalagi dijadikan entertainment. Nggak ada. Lucu di mana? Serem. Kalau diperhatikan, serem banget. Dari semua setan-setan yang serem mukanya itu, ya, yang paling serem adalah banci, bencong, ya, yang nyamperin toko-toko untuk nagih, ya, jatah mereka. Itu paling serem. Apalagi kalau tokonya mati listrik atau lampunya nggak ada depan dan dekat pohon beringin. Nah ini ada bayi bencong ini. Ya itu kalau ada kuntilanak mungkin minggir itu. Ada yang lebih jelek daripada dia. Serem Pak, serem. Bukan hanya wajah seremnya itu, semuanya. Karena antum mendekati dia, antum pasti panik Pak, ngeri. Disentuh aja, mending disentuh setan. Kita bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim kabur. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim diterusin sama banci ini. Iya. Ya, menyembah setan. Janganlah kayak orang-orang tuh enggak ada yang mengatakan saya menyembah setan, enggak ada. Tapi mereka kenyataannya menyembah setan sebenarnya. Setan menginginkan hal-hal ini terjadi. Ya. Nabi Ibrahim, bapaknya nyembah siapa? Nyembah apa? Nyembah patung. Udah dengkotnya malah. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapakku sayang, janganlah engkau menyembah setan. Apakah Azar itu bapaknya pernah bilang saya menyembahnya setan? Enggak pernah ngomong kayak gitu. Dia nyembah patung.
Tapi bagi Nabi Ibrahim dan bagi agama Islam, penyembahan terhadap patung sama dengan menyembah setan. Karena setan menginginkan ini semua terjadi. Bahkan sebagian patung memang representatif terhadap setan pada hakikatnya. Ya. Inna syaitana kan lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan itu suka bermaksiat kepada Ar-Rahman. Ya. Sebaliknya, kata Allah Azza wa Jalla, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, maka dia telah taat pada Allah. Ya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, an i'budullaha wattaquhu wati'un. Sembahlah kalian, sembahlah Allah dan takutlah kepada Allah dan taatlah padaku. Berarti taat kepada Rasul itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah. Maka kalau ada orang liberal yang bilang, kita tuh semua musyrik dong. Kenapa? Karena kita kan berusaha taat sama Rasulullah. Berarti Rasul kan makhluk. Masa taat sama makhluk katanya nggak boleh. Maka Allah Ta'ala katakan, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Yang taat pada Rasul maka dia sama dengan taat pada Allah. Karena Rasul tidak akan menyeru sesuatu di luar dari perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, itu bantahannya. Karena ada yang bilang, wah tuh Nabi Islam itu mengajarkan syirik. Kok gitu? Karena disuruh menyembah Nabi. Enggak ada penyembahan terhadap Nabi yang kita maksud di sini, yaitu taat pada Nabi, bukan penyembahan terhadapnya. Karena taat pada Nabi itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu semua dalam rangka ketaatan pada Allahnya, bukan zat pada makhluknya ini. Tapi pada Rasulullah pasti taat pada Rasulullah pasti sebagai taat pada Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah tidak akan pernah mengajarkan sesuatu yang menyimpang atau maksiat. Taat pada kedua orang tua itu bukan berarti kita sembah orang tua, bukan. Kecuali kalau misalnya orang tua kita nyuruh kita maksiat dan kita taat karena kita lebih pro kepada orang tua dibandingkan kepada syariat Allah, maka ini bentuk penyembahan terhadap orang tua. Ya, begitu. Begitu juga taat pada waliul amri, itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Adapun hal yang munkar, maka enggak boleh kita taat pada siapapun makhluk. Dan Rasulullah SAW memang makhluk, tetapi tidak akan Rasulullah SAW mengajarkan hal yang menyimpang, enggak mungkin. Ya begitu. Maka kata para ulama, kullu man amara Allah bi ta'atihi fa ta'atuhu hiya ta'atulillah. Segala hal yang Allah perintahkan untuk taat padanya, maka ketaatan padanya itu merupakan bentuk ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya itu bukan ikhlas. Tidak ikhlas dan bukan mukhlis dan bukan mukhlas. Bukan orang yang ikhlas dan bukan orang yang bersih yang dipilih, bukan. Mukhlas itu terpilih. Orang yang mengikuti hawa nafsunya di luar hidayah Allah Azza wa Jalla, enggak disebut ikhlas. Maka orang yang bermaksiat pada Allah tidak ada yang disebut ikhlas. Ya, ada enggak orang nyolong karena ikhlas? Enggak. Ya ente kalau misalnya memang ikhlas, ya jangan nyolong. Terus gimana? Ya ikhtiarlah atau minta pinjaman. Ya. Taib. Kata Allah Azza wa Jalla, ya. Innahu terhadap Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah hamba yang sering bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sini Allah Ta'ala mensifati Nabi Nuh alaihissalam sebagai 'abd. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam mengalokasikan atau mengorientasikan amalannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Buktinya syakur, yaitu sering bersyukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala getah dan pahit dakwahnya. Makanya orang yang ikhlas itu disakitin kayak gimana, ya dia tetap istiqomah. Adapun orang kalau enggak ikhlas, disakitin sedikit, dia kesulitan istiqomah. Bahkan enggak disakitin aja, ya tetap enggak istiqomah. Karena enggak ikhlas, karena kunci istiqamah adalah ikhlas.
Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Uh, tentang masalah hanya kepada Allah, yaitu tentang kita itu, tentang diri kita yang sebenarnya kalau melihat di kehidupan ini jemaah sekalian, suatu saat kita akan merasa atau mungkin sudah merasa kehidupan ini sejenak, sebentar, tiba-tiba udah berkerut saja, tiba-tiba udah nggak bisa aja untuk berdiri, tiba-tiba lemah aja. Ya mana dulu ketika kita masih remaja paling masih egonya tinggi, arogannya tinggi juga gitu, kesombongan masa muda ya. Karena cakrawala pemikiran masih belum luas. Sekarang kita akan merasakan sudah berlalu masa-masa itu. Sekarang masanya untuk melihat hidup ini sebentar dan akhiratlah yang selamanya, lama gitu. Apalagi yang dicari? Nah gitu, itu pertanyaan kita. Apalagi sih yang dicari? Ya, kita nyari ma'isyah, nyari nafkah. Ya, kita nyari itu semua. Tapi sebagai pertanggungjawaban kita di dunia sebagai amalan, pertanggungjawaban kita di akhirat sebagai pencarian balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa yang dicari jemaah sekalian? Gitu. Apa yang lagi kita cari? Pertanyaan ini relevan, bukan untuk orang tua saja, tapi bahkan untuk anak-anak muda loh. Karena anak-anak muda tuh kadang-kadang mereka tuh bingung apa yang mereka cari, gitu loh. Pak. Pernah gak Pak nonton dulu namanya Extravaganza Pak? Tahun berapa itu? 2000 sebelum 2010 lah pokoknya kalau salah. Itu banyak keluarga, maksudnya ya di rumah-rumah jam 8 kalau malam itu banyak menunggu-nunggu ini acara. Coba sekarang Bapak nonton lagi, saya nggak nganjurin sih, bukan ini, cuman kalau Anda nonton lagi acara itu, udah nggak lucu lagi sama sekali. Hambar apaan sih, nggak ada lucu-lucunya. Pak. Itu baru di dunia Pak. Bahkan kalau misalnya OVJ misalnya, ini maaf nih nyebut-nyebut acara jadinya ya. Enggak, kita ambil ibrah. Bapak lihat OVJ misal tahun berapa? 2010 atau tahun segitu loh, 2012 atau sekitar itu ya. Itu kan lagi booming-boomingnya. Lagi lucu-lucunya orang-orang lihat. Sekarang kalau kita lihat mungkin apaan sih, konyol banget, barang-barang kok dihancurin ini kok dia. Itu baru kesan duniawi setelah basinya dia. Ntar kalau di akhirat kalau kita ngeliat kayak gitu lagi, betul-betul ini semua permainan belaka, nggak ada artinya, bahkan bermadarat untuk akhirat kita. Itu tentang kelakuan pelawak. Coba lihat diri kita ketika masih remaja Pak. Ngapain sih kayak gitu? Kan? Ketika udah berkerut, udah tua, udah tinggal ingat akhirat, kita ingat remaja kita. Ngapain ya dulu ya? Ngeband, mukul-mukul drum. Emang di setiap ketukan ada pahala gitu? Enggak ada. Seandainya ada kamera terus kita lihat ketika itu kita lagi nyanyi-nyanyi gitu. Sekarang udah tua, udah ya Allah, nggak ada artinya ya masa lalu kita ya. Gitu. Atau kita jalan-jalan bareng teman, kongko bareng, ngumpul bareng di tempat gelap, ngopi bareng tempat gelap dulu waktu masih muda misalnya. Atau tamasya bareng ke puncak ini, ke bukit ini, wah mau teman-teman bawa apa radio gede itu apa sih namanya ya? Kombo gitu ya. Lagu ya. Iya, wah lagu gitu, lagu-lagu anak muda zaman itu. Capek gitu, ya breakdance. Capek gitu, udah capek tapi ketika itu nikmat. Sekarang pas sudah tua, ya Allah, kok nggak ada artinya banget ya? Itu baru di dunia. Di akhirat kalau dihamparkan amal kita, semoga Allah tutup keburukan kita ya. Dihamparkan amal kita, ya nggak ada gunanya banget ini kita dulu nih. Coba, ya. Apa yang kita cari gitu loh. Makanya anak-anak muda sekarang pertanyaan, anakku, adekku atau siapalah ya.
Apa yang antum cari? Apa yang kamu cari sih? Kayak gitu. Mereka mungkin akan mengatakan sebagaimana kita dulu bilang, mau masa muda masih energik, ya manfaatin buat senang-senang. Kamu nanti kalau udah tua kayak bapak, kamu akan ngerti deh. Biasanya orang tua tuh ngomongnya kayak gitu, karena udah nggak bisa jawab, atau karena masalahnya kayak gitu juga gitu. Makanya nggak bisa ceramah karena anaknya juga tahu, babe dulu juga kayak gini kan. Tuh ada bukunya foto-foto tuh yang dulu babe banggain. Iya juga sih nak, tapi aduh gimana ya. Udahlah kamu udah tua aja nih kayak babe, nanti baru ngerasain. Entar pas tua kayak babehnya juga ngomong kayak gitu sama. Ya. Sekarang kalau misalnya kita ingat dulu masih masa-masa pacaran, sekarang udah punya anak kita. Ya Allah ngapain ngeliat anak pacar. Aduh kamu tuh ntar juga ngerasain deh kalau udah tua ini gak ada artinya kayak gini mah. Kan yang dicari kan pertanggungjawaban, punya anak, tanggung jawab, nafkah. Kalau pacaran tuh emang masih nafkah dari mana pacaran? Masih dari orang tua. Kenapa nggak orang tuanya aja tuh nikahin tuh cewek kan gitu? Kadang kita lihat pacaran di mana? Di kuburan, subhanallah. Zikrul maut, niat kematian mungkin ya. Kalau ingat mati jangan pacaran. Kadang di mana, wah kita ngedate yuk, beda kelas kan, ada yang di Starbucks, ya mentok-mentoknya warkop lah, ya paling mewahnya makan bubur burjo, flyover, menikmati indahnya Jakarta ya, indahnya lampu-lampu orang lagi macet dinikmatin gitu ya. Itu nanti ketika udah berusia, udah punya cucu, ketawa itu Mbah Kakung itu. Ketawa pas udah jadi mbak ketawa. Apa yang kita cari ketika itu gitu loh. Kenikmatan semu sementara, bener deh. Kita akan nyesel pada waktunya gitu loh. Syukur-syukur nyeselnya pas masih hidup di dunia sehingga masih bisa taubat. Ya. Yang di desa dulu kemudian maling ayam, maling buah. Pas sudah tua dimalingin sama orang lain baru nyaho tuh. Ternyata nggak ada artinya ya semua ini ya. Syukur-syukur ya semua kembali pada taubatnya itu bagus, belum terlambat. Ya ini diingetin Pak, sebenarnya apa yang kita cari sekarang? Ya udah akhirat aja. Udah masa lalu kita tutup dengan istighfar, taubat. Kalau ada kezaliman kita balikin, kalau nggak ketahuan orang di mana kita sedekah atas namanya. Udah sekarang fokus aja dah. Kekonyolan itu udah nggak usah diterusin, gitu kan? Capek, ya Allah bilang jangan sampai kembali. Ya. Makanya ilmu tentang ikhlas itu ilmu abadi. Dari sejak kita muda sampai kita udah tua apapun, ilmu tentang ikhlas itu nggak boleh copot. Itu adalah ilmu seumur hidup Pak. Efeknya abadi. Ya. Dan tidak ada disebut keikhlasan ketika dia maksiat. Saya maksiat karena ikhlas, nggak ada. Ya. Begitu jemaah sekalian, ya pesan ya, untuk kita semua. Dari anak pribadi buat anak dan juga buat semua dari jemaah di sini, ya. Begitu. Ada soal di sini jemaah sebagai penghabisan waktu karena masalah berikutnya ini masalah ada kaitannya dengan tasawuf. Azan ya. Baik, kita azan kemudian lanjut dengan tanya jawab, silakan. Baik, pada soal pertanyaan, ya silakan Pak, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya ingin curhat aja Pak. Curhat dong ya, Pak. Selama saya dari ojol, saya kan berusaha untuk sholat selalu pindah-pindah tempat. Iya. Dan itu mengisahkan beberapa hal yang aneh buat saya. Wah, seru nih kayaknya nih. Ya, sabar dulu Pak ya. Ini kayaknya beliau udah kesel nih kok. Lama nih kayak ini ceritanya nih. Tenang Pak. Jadi begini Pak. Waktu itu saya sholat di Pengadegan, ya, Jakarta Selatan. Ya. Sholat Masjid Asadah dekat Unindra. Ya, Unindra. Zuhur ya. Itu imamnya itu
udah kelar zikir segitu sebagian banyak jamaah itu diusir-usir Pak, suruh keluar. Kenapa? Kurang tahu, keluar Pak, langsung dikunci, suruh pada zikir di luar. Masya Allah. Ini ada kayak gitu ya Pak? Terus ada lagi di Pangandaran Timur ada tulisan, Anda tidur di masjid menggugah marah Allah. Waduh, bingung juga saya ini. Wah ini, aduh, menggugah amarah Allah gitu. Emang ada hadis atau larangan kalau tidur di masjid gitu loh. Itu yang saya tanyakan. Terus parkir masjid itu Pak, seolah-olah tuh mintanya itu maksa. Ya. Kalau ditungguin sih mending ya. Gak ditungguin, gak dikasih, udah omongan binatang itu keluar semua. Astagfirullahaladzim. Binatang gitu Pak ya? Pokoknya ngomong. Banyak Pak kisahnya. Terus itu Bapak pakai ojol, pakai inian? ada tribut tapi Tetep. bukan saya Pak. Setelah itu Astagfirullahaladzim. Terus saya nurunin penumpang di daerah Jati Makmur. Ketinggalan kan biasa kan bingung nyari masjid. Udah saya ketinggalan kan. Ketinggalan apa nih? Ketinggalan sholat. Oh iya, Mas Itu keluar, udah pada keluar, saya pakai sepatu, baru pakai sepatu. Imam masjidnya, buruan Pak, gerbang mau saya tutup. Astagfirullahaladzim. Lamanya pakai sepatu itu berapa menit sih? Astagfirullahaladzim, kalau sampai segitu. Ya Pak, ini saya juga mau keluar. Langsung kabur. Udah, yang saya tanyakan cuma itu aja Pak. Apa benar larangan kalau tidur di masjid itu aja? Sebetulnya banyak saya ceritakan, cuma takut yang lain tahu. Bapak yang biasa komplain tentang masjid-masjid ada nggak Pak? Bapak tahu masjidnya di mana Pak? Iya. Tidak ada larangan tidur di masjid. Bahkan pada asalnya beberapa sahabat itu malah justru suka tidur di masjid. Ashabus Suffah misalnya, itu mereka malah tidur di masjid. Juga Abdullah bin Umar itu waktu masih muda suka tidur di masjid. Ya. Abu Hurairah itu karena fakirnya itu dulu suka menjadi Ashabus Suffah dan dia tidur di masjid bersama para sahabat lainnya. Pada asalnya tidur di masjid tidak boleh dilarang, kecuali jika dengan tidur tersebut membuat tidak amannya masjid. Misal, tidak aman di sini dari penjahat misalnya ya. Karena kadang-kadang kalau enggak, karena DKM terbatas watchingnya pengawasannya ya. Akhirnya setelah selesai semua sholat atau selesai zikir semua, jangan di area dalam masjid gitu. Itu mungkin ya. Atau karena mungkin ada pengalaman sebagian yang tuh suka tidur masjid itu membuat karpetnya bau misalnya, kompol, ngiler. Ya, mungkin pengalaman gitu. Itu masih diperbolehkan untuk menutup masjid soal keamanan dan kenyamanan. Tetapi hendaklah kisah yang pertama itu nggak perlu terjadi harusnya, karena orang kan masih pada zikir. Masa disuruh langsung keluar? Ini menyelisih sunnah Nabi. Karena kan seseorang itu hendaknya tetap di tempat ketika dia berzikir, tetap di tempat, kan? Maksudnya tenang gitu loh. Ya. Kalau disuruh keluar nggak tahu kenapa. Allah alam. Mungkin semuanya kayak gini semua. Astagfirullahaladzim. Iya. Apa itu sekali doang atau mungkin selalu gitu Pak? Enggak. Salat zuhur ya? Selalu begitu. Enggak tahu deh. Wallahu alam. Tapi seharusnya masjid itu kan dia kan punya marbot yang siap menjaga gitu, nggak usah langsung dikeluarin. Itu menyelisih sunnah Nabi, menyelisih sunnah sahabat, menyelisih perbuatan para sahabat juga. Kan ya udah di situ aja deh zikir gitu. Berikan kesempatan untuk jemaah ya. Wallahu alam. Ya begitulah. Kadang masjid-masjid ini sama, ya mungkin beliau lebih tahu di mana masjidnya. Silakan Pak. Bismillah. Ustaz, tadi berkait dengan masalah
orang Buddha, orang Hindu, orang Nasrani itu mereka pasti tidak akan mengklaim tidak akan mau disebut untuk menyembah setan. Oke, hanya menyembah setan. Nah, alhamdulillah anak punya sahabat saat kebetulan qadarullah dia orang Hindu, jadi dari Bali gitu dan dia dari kesatuan Brimob. Nah sebenarnya dia sangat appreciate ke anak, nggak ke Islam, ke antum pribadi, ke anak pribadi, ke manhaj. Karena gini, waktu itu dia sempat bilang, "Tok, lo tuh Islam yang aneh gitu." Lo Islam yang aneh kata gitu. Karena qadarullah waktu itu beliau menjadi komandan di Brimob saat kerusuhan di Mbah Priok, di Tanjung Priok, dan itu sampai hampir dia waktu itu sampai koma di geruduk dan dia sempat mengatakan, saya bingung, yang sana ngomong Allahu Akbar, sini ngomong Allahu Akbar gitu. Nah, dan dia sempat setelah dia sembuh gitu ya, karena juga membesuk gitu ya. Nah, dia bilang aneh gitu dengan Islam yang saya saya ini gitu. Oh, saya nggak dengan demo, saya bilang dengan demo seperti itu kami tidak boleh gitu, demo itu tidak boleh. Tapi memang anak tidak mengatakan langsung pada itu emang perintah dari Rasulullah SAW gitu ya. Tapi lebih karena dia kan orang Hindu. Nah, anak bilang, coba bayangkan apabila kita demo itu ada orang sakit jantung, orang akan bersalin atau melahirkan, itu pasti akan terhalang oleh itu. Nah, dia itu yang ada appreciate dengan itu. Secara logika aja pakainya. Betul. Karena memang, pertanyaannya gini, Ustaz. Mereka itu kan menyembah patung dan sebagainya gitu kan. Nah, sementara kalau di usul salasa kan penyembahan itu tidak berhak untuk disembah. Gitu. Karena dia tidak mencipta, dia tidak tidak mengatur dan sebagainya, tidak bisa mendatangkan mudarat dan sebagainya. Nah, tetapi di lain pihak di Al-Qur'an itu kan tidak boleh juga kita mencela sesembahan mereka, karena dia akan membalas dengan celaan yang lebih kepada Allah tanpa ilmu gitu, Ustaz. Nah, bagaimana mendakwahinya, Ustaz? Itu pertanyaannya, Ustaz. Jadi artinya gini, karena dia mendakwahi tanpa mencela Tuhan mereka. Ya, artinya gini, satu sisi kan waktu pas Sayyidina Ali bin Abi Thalib pergi ke sana kan, ke mana yang diutus oleh Rasulullah SAW itu kan hanya satu kan, apabila engkau bisa memasukkan satu orang itu bersyahadat, itu maka engkau akan mendapatkan lebih dari unta merah gitu ya. Nah, maksudnya tuh karena dia sudah memang sampai sekarang hubungan baik dengan beliau gitu. Nah, bagaimana mendakwahinya supaya dia tertarik gitu, Ustaz? Supaya artinya satu sisi ini kan ada dia sampai per hari ini masih sering cerita-cerita tentang Islam gitu, Ustaz. Nanya-nanya karena gitu. Antum ajak aja, Pak. Kenapa? Antum ajak. Tapi jangan ke masjid yang tadi ceritain, jangan. Enggak, belum sampai sejauh itu sih, Ustaz. Nah, maksudnya tuh Ustaz kan mungkin pernah punya cara atau apa gitu. Nah, justru pengen dapat tips gitu, Ustaz, gimana mendakwahi orang-orang yang bukan musyrik tetapi memang kafir. Kalau musyrik kan dia menyembah Allah juga menyembah yang lain. Ya itu musyrik, Pak, dia. Dia musyrik juga, Ustaz. Karena kan nyembah patung. Nah, tapi maksudnya nggak tahu Allah gitu ya? Ya betul, dia tidak tahu Allah kan.
berbeda, ya kafir murni gitu loh Ya, dia. musyrik. Nah maksud Anda tuh tips mendakwahi orang yang seperti itu seperti apa gitu Ustaz? Supaya artinya jangan sampai juga sana keluar ya tadi mencela apa yang dia sembah. Itu aja Ustaz. Syukran barakallahu fiik. Mengatakan bahwasanya apa yang mereka sembah itu syaitan, itu sebenarnya bukan mencela. Ya, bukan mencela. Karena itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi maksudnya bukan mencela di sini. Kita memang dilarang dalam Al-Quran, dilarang untuk yaitu mencela sesembahan mereka gitu. Tetapi di sini lihat Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya itu kan dalam konteks orang yang sudah dekat. Kalau memang sudah dekat, baru antum bisa bilang bahwasanya bagi kami dalam Islam penyembahan terhadap selain Allah itu tidak sah, dan itu berarti sama dengan menyembah syaitan. Memang patung itu cuma patung, tetapi hakikatnya itu syaitan. Tapi itu nanti tahap ketika memang sudah klik ya. Adapun kalau step yang masih diharapkan kelembutan hatinya, maka memang pakai logika. Dan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan halus selama ini, Bapak kalau minta sama siapa gitu. Apakah Bapak benar-benar yakin bahwasanya yang Bapak minta itu emang ada? Kayak gitu aja, pertanyaan-pertanyaan yang lembut tapi membuat dia berpikir gitu. Adanya kedekatan itu kan membuat chemistry itu terbangun sehingga dia mau menjawab pertanyaan antum, mau merefleksikan, mau berpikir gitu loh. Jadi pertanyaan logis aja. Ya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan mendakwahi juga orang-orang yang menyembah benda-benda antariksa. Maka Nabi Ibrahim enggak langsung dengan perkataan kalian menyembah setan, enggak. Nabi Ibrahim itu mengatakan la ta'budi syaitan, jangan menyembah setan, itu pada bapaknya karena ada kedekatan emosional dan juga kekeluargaan. Adapun kepada kaum yang dia enggak ada kedekatan kekeluargaan tapi ini nyembah benda antariksa, maka dengan trik ya. Wah, ini ada matahari ini paling gede ini Tuhanku. Kok hilang ya? Nah, ini kan mengajak apa? Percakapan logis gitu loh. Gitu. Ya, dari situ. Nabi Ibrahim enggak langsung mengatakan ke mereka jangan menyembah selain Allah karena dalilnya begini, enggak. Tetapi dengan logika dulu itu boleh. Karena mereka enggak bakal menerima kalam Allah gitu kan. Tapi mereka akan menerima logika, bahkan kalau bisa mereka lah yang berpikir. Bukan kita yang mendikte, kita hanya menyuap atau memancing, merangsang logika mereka. Begitu Pak. Dan saya pikir kalau beliau memang sudah mulai ada rasa nyaman bergaul dengan antum dan manhaj antum, itu menuju insyaallah. Cuman tetap belum bisa pakai dalil kalau mereka itu. Karena mereka belum percaya dengan. Bahkan ada doktrin seandainya kamu pindah agama dari Hindu, janganlah ke Islam, lebih baik ke Kristen. Nah, di sini mungkin tanya, kenapa Pak? Nah gitu. Apa alasannya? Nah, di situ bisa kita jelaskan. Karena dia melihat waktu itu kawannya itu selama di kesatuan itu bernyanyi sampai nangis. Maksudnya? Dan memang kan model juga punya saudara juga yang Katolik gitu, bahwa memang menyanyi itu adalah bagian dari ibadah kami. Nasrani. Yang Nasrani. Dan itu di dalam Buddha juga kayak gitu. Nah, jadi dia tuh sempat bilang kan ada doktrin tadi kan. Pokoknya kalau misalkan kamu akan pindah keluar dari Hindu, keluarganya itu jangan Islam. Tapi Kristen. Karena waktu itu dia juga sempat karena dia sampai menghayati gitu dia bilang gitu. Ya Anda enggak berat. Pokoknya intinya sih Anda belum mau menonjok ya, belum mau menjurus gitu. Belum mau ya. Ya pelan-pelan aja Pak. Sebenarnya dengan akhlak yang antum berikan itu sudah menjadi dakwah yang besar buat dia gitu. Jadi bersabar pada waktunya gitu.
ya insyaallah malah justru dianya yang makin tertarik dan dianya mungkin akan belajar sendiri. Saya pikir orang ini juga berusaha membangun logika juga kan. Insyaallah sih kalau menurut firasat ana sih insyaallah akan semakin terbangun, sadar dan ikutan tanpa harus satu macam. Itu tadi artinya stigma Islam itu adalah seperti yang dia hadapi di periuk itu gitu loh. Stigmanya. Iya. Dan dia melihat anak nggak setuju dengan hal yang seperti itu, merasa aneh. Iya, merasa aneh tapi terkesan. Itu aja sih. Iya. Bapak jawab aja Pak. Saya Islam aliran lubang buaya gitu. Saya Islam majelis ta'lim Masjid Al-Muhajirin. Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Ya betul. Saya pernah dapat kiriman video di WA. Ada salah satu pembicara itu. Dia mengatakan kenapa sih orang Islam ini pada gontok-gontokan? Iya. Karena dia bilang memahaminya itu berdasarkan penafsiran masing-masing. Tafsirnya beda-beda. Iya. Jadi bukan melaksanakan perintah Allah, tapi melaksanakan penafsiran pada ahli tafsir. Iya. Nah ini saya tidak setuju. Itu gimana cara menyanggahnya? Tidak setuju di mana nih Pak? Maksudnya kok seakan-akan Islam itu tidak valid ajarannya. Jadi sehingga satu dengan lainnya itu berbeda, gontok-gontokan. Memang ini pembicara memang sinis terhadap Islam. Karena nggak setuju dengan jawaban dia bahwa saya orang Islam itu karena masalah penafsiran gitu ya. Iya, saya pikir kita kan melaksanakan itu perintah Allah melalui Nabi. Tapi menurut dia tidak, orang Islam itu melaksanakan penafsiran para mufassir. Enggak begitu. Ya dia salah. Jawaban itu jawaban salah. Ya. Kalau kita melihat ke ayat-ayat penyebab begini loh. Kita kan melihat hadis bahwasanya umat itu terpecah belah, Nasrani, Yahudi, Islam, semua terpecah belah. Ya. Dan juga sudah menjadi sejarah di kalangan Bani Israel dulu. Di ayat sebelum ayat kursi, tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Dan juga kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu saling berperang, memusuhi sama satu sama lain. Itu justru setelah datangnya al-bayyinat, yaitu hal-hal yang jelas. Tapi walakin ikhtalafu, tapi mereka berselisih pendapat. Nah, itulah yang membuat gontok-gontokan adalah ikhtilaf. Ikhtilaf di sini bagaimana? Yaitu ketika sudah jelas masih nanya, sudah jelas masih nyari pembenaran, itu yang membuat orang Islam. Adapun karena mengikuti penafsiran ahli tafsir, maka bukan itu sebabnya. Karena ahli tafsir rata-rata nggak pakai hawa nafsu. Jadi penyebabnya adalah hawa nafsu. Itu penyebabnya. Dan kepentingan dunia. Dan itu yang kita lihat. Dari pertengkaran-pertengkaran itu semuanya pasti tentang dunia ujung-ujungnya. Jadi jawabannya itu yang sahih, bukan karena mengikuti ahli tafsir. Ya, begitu. Itu yang lebih sahih. Karena ada dunia. Dunia itu bukan berarti uang, nggak mesti uang. Ego, gitu. Kepentingan, popularitas, takut nggak diundang, nah itu semua. Iya, begitu. Itu yang sahih. Gitu Pak ya. Bapak kayaknya marah banget ya Pak ya. Sampai kelihatan. Iya, bukan jadi seakan-akan itu Islam itu tidak valid. Islam itu tergantung dari tafsirkan. Ini ada benernya, ada juga nggak benernya gitu. Makanya kita komplitkan kebenarannya dengan Islam yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu yang benar. Nah sementara orang yang gontok-gontok ini, mereka rata-rata nggak ikut dengan pemahaman yang valid ini, yaitu pemahaman sahabat. Itu kuncinya. Iya, lebih ke hawa nafsu atau mencari kepentingan duniawi. Ya. Baik, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Sama-sama. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.